Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Adeli Suhriyati akan menjelaskan perbedaan topik, tema, judul, dan kerangka karangan. Yang pertama, topik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Arti dari topik yaitu pokok pembicaraan atau secara bebas dapat juga kita artikan sebagai permasalahan yang dibahas atau diuraikan. Terdapat beberapa kriteria untuk sebuah topik yang dikatakan baik. Di antaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atau suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail. Yang kedua, tema. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pokok pikiran berarti dasar cerita atau yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Sedangkan secara etimologis, kata tema berasal dari bahasa Yunani yaitu tetheinai yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Sifat tema. Tema memiliki sifat umum dan luas. Kenapa? Karena tema masih berupa dasar cerita yang perlu diuraikan lagi. Tema yang bersifat luas ini dapat dipersempit dengan adanya topik. Penetapan tema sebelum memulai mengarang sangatlah penting untuk menjamin penyampaian ide secara teratur dan jelas, sehingga isi karangan akan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Tema hendaknya harus diungkapkan secara eksplisit agar dapat membantu memudahkan penulis dalam menulis sebuah kerangka karangan. Topik bisa terdiri dari satu atau dua kata yang singkat dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan tema karangan. Persamaannya adalah baik topik maupun tema, keduanya sama-sama dapat dijadikan sebagai judul karangan. Sedangkan perbedaannya ialah topik masih mengandung hal yang umum, sementara tema akan lebih spesifik dan lebih terarah dalam membahas suatu permasalahan. Yang ketiga, judul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek atau maksud buku atau bab itu. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan atau cerita, drama, dan sebagainya, atau disebut juga sebagai tajuk. Dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, dapat dikatakan bahwa judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Letaknya berada paling awal sebuah karangan, sehingga disebut sebagai kepala karangan. Ciri khas yang membedakan judul dengan tema dan topik adalah fungsinya sebagai penarik minat pembaca. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan pengetahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyiratkan suatu tema dan topik. Selanjutnya ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulis agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Pembuatan kerangka karangan ini sangat penting, terutama bagi penulis pemula, agar tulisan tidak kaku dan penulis tidak bingung dalam melanjutkan tulisannya. Selanjutnya ada manfaat kerangka karangan. Yang pertama, mempermudah pembahasan tulisan. Yang kedua, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. Yang ketiga, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Yang keempat, memudahkan penulis mencari materi tambahan. Yang kelima,
menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh dan terarah. Yang keenam, memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda. Dengan adanya kerangka karangan, penulis bisa langsung menyusun tulisannya sesuai butir-butir bahasan yang ada dalam kerangka karangannya. Kerangka karangan merupakan miniatur dari sebuah karangan. Dalam bentuk ini, karangan tersebut dapat diteliti, dianalisis, dan dipertimbangkan secara menyeluruh. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.